Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala murid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jemaah subuh rahimakumullah, di antara buah daripada iman dan Islam kita adalah kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengamalkan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, baik dalam Al-Quran maupun sunnah sahihah, sampai kematian datang menjemput kita. Di antara bentuk kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah bersabar dalam keislamannya, senantiasa menjaga Islamnya sampai maut menjemput. Karena Allah sudah mewanti-wanti kepada kita melalui perintahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, maka sungguh akan celaka. Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Orang-orang yang mati, orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka bagi mereka laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat tersebut dan mereka tidak akan diberi keringanan atas azab-azab yang sudah dijanjikan oleh Allah, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat celaka ketika kita meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam. Masih mending, ya, kalau barangkali kita tidak mampu mencapai derajat yang paling tinggi, akan tetapi kalau manusia meninggal dalam keadaan minimal adalah dia ahli tauhid, seorang yang berislam, maka akan diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kekalnya dia di neraka, dan insyaallah akan dimasukkan ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian kita. Kita sudah beberapa hari ini mengkaji terkait ilmu-ilmu agama yang mudah-mudahan menjadi bekal baik kita semuanya di dalam mengarungi kehidupan, agar supaya kita bisa istiqomah, utamanya bisa bersabar di dalam ketaatan. Karena tanpa ilmu maka kita tidak bisa bersabar, ya.
bersabar dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini butuh ilmu. Ketika kita menjalankan ibadah butuh kesabaran. Ya, kesabaran itu tidaklah datang kecuali dengan pemahaman atau dengan ilmu. Ya, kalau kita tidak mempunyai ilmu, maka kita tidak mungkin bisa sabar untuk istiqomah, ya, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah subuh rahimakumullah, kita kemarin sudah mempelajari beberapa istilah-istilah dalam syariat agama kita, yaitu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan juga kemarin kita hubungkan dengan yang namanya ikhlas dan mukhlisin dan mukhlasin. Masih ingat nggih? Mudah-mudahan masih ingat. Ya, pada hakikatnya agama ini, ibadah ini itu hanya akan diterima oleh Allah ketika kita menjalankannya dengan ikhlas dan mengikuti contoh yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan derajat mukhlasin, ya, orang yang berusaha untuk ikhlas berjihad benar-benar lillahi ta'ala dalam setiap ibadahnya, maka nanti akan dianugerahi oleh Allah, disucikan oleh Allah, sehingga dia diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang mukhlas, orang-orang yang hatinya dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan di dalam beribadah, sehingga di dalam ibadahnya dia benar-benar memurnikan segala sesuatunya hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kemarin kami sampaikan beberapa ayat daripada Al-Quran yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ibadah-ibadah yang tertutup dari pandangan manusia itu akan bernilai sangat tinggi. Ya, walaupun ibadah-ibadah yang terlihat juga nilainya sangat tinggi, akan tetapi semestinya bagi seorang muslim dia banyak menyembunyikan ibadah-ibadah yang memang boleh disembunyikan. Karena ibadah itu ada dua, yang lebih baik kalau ditampakkan, ada juga yang lebih baik disembunyikan. Di antaranya adalah yang wajib ini, salat 5 waktu adalah wajib untuk ditampakkan bagi kaum laki-laki. Ya, wajib untuk ditampakkan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa salat 5 waktu di masjid agar ditampakkan sebagai syiar. Ya, sebagai syiar kaum muslimin. Syiar harian itu adalah salat wajib, syiar bulanan adalah salat Jum'ah, ya syiar ada yang tahunan, ya itu salat Idul Fitr dan Idul Adha. Ini sesuatu yang wajib untuk kita syiarkan. Akan tetapi ada ibadah-ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar disembunyikan atau secara umum dikerjakan di rumah. Ya, di antaranya adalah salat-salat sunnah. Itu. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Dalam permasalahan sedekah misalnya, Allah menyatakan dalam Al-Quran, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali jika ditampakkan. Maksudnya ditampakkan adalah untuk memberikan memberikan contoh, ya, kepada orang lain agar mengikutinya. Itu bukan bermaksud untuk memamerkan, akan tetapi memang adalah
untuk memberikan contoh kepada orang lain agar mengikutinya. Maka boleh kita menampakkan sedekah atau sedekah atau zakat atau infak kita di hadapan manusia, ya, dengan catatan kita harus berhati-hati, jangan sampai ada perbuatan-perbuatan kita yang membuat menjadi pahalanya berkurang ataupun hilang sama sekali. Ya, kemarin sudah kami sampaikan, di antaranya dengan manna wal adza, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti si penerima. Itu di antara hal-hal yang membatalkan pahala sedekah kita. Ya, akan tetapi kata Allah, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan langsung kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu Suratul Baqarah ayat 271. Ya, Allah mengajarkan kita untuk senantiasa menimbang apa yang paling aman untuk kita. Ya, kalau memang panjenengan kita sudah sebagai tokoh misalnya di dalam masyarakat, ya, ketika mau bersedekah, mau berinfak, mau apa, ketika memang tujuannya untuk memberikan contoh kepada yang lain, maka diperbolehkan untuk menampakkan sedekah, akan tetapi juga harus menjaga hatinya. Akan tetapi secara umum sedekah yang disembunyikan adalah lebih baik. Itu lebih baik, karena memang Allah menyatakan demikian. Dan juga Nabi SAW bersabda terkait ada 7 orang yang mendapat naungan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Ya, ada 7 golongan, maksudnya golongan manusia. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bismillahirrahmanirrahim, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu di antara golongan 7 orang yang mendapat naungan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar tadi, di padang mahsyar di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, akan ada sekelompok manusia, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Ini sebuah peribahasa, ya, atau perumpamaan atau bahasa tamsil, ya. Tidak mungkin dia panjenengan memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri orang weruh, orang ngerti, ya tidak mungkin. Artinya tidak ada orang yang tahu kecuali panjenengan dan Allah tabaraka wa taala. Ini sebuah amalan yang sangat ini menandakan pentingnya ikhlas di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Keikhlasan inilah yang dilihat oleh Allah seberapa besarnya dalam segala macam amal sebenarnya. Ya, dalam segala macam amal yang utama sekali dilihat oleh Allah adalah hati kita, keikhlasan hati kita ketika kita menjalankannya. Ya. Kemarin kita sampaikan tingkatan Muslim adalah yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Tingkatan Islam itu sendiri juga tergantung daripada seberapa tinggi derajat keikhlasan kita di dalam menjalankan rukun Islam yang pertama.
Ya. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa dalam kita mengucapkan hal tersebut adalah tergantung daripada keikhlasan kita. Ya. Banyak orang yang mereka mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, akan tetapi tidak mengerti maknanya, tidak menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak orang yang bersyahadat bahwasanya mereka menyatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada ilah yang berhak dimintai pertolongan kecuali Allah. Pada prakteknya mereka beribadah kepada selain Allah, mereka menggantungkan diri kepada selain Allah, mereka percaya kepada zat-zat lain selain Allah yang bisa mendatangkan mudarat maupun manfaat, padahal hanya Allah yang mempunyai segala kekuasaan tersebut. Ini semuanya membuat derajat keislamannya, dasarnya itu tidak kuat. Ya, berapa banyak seorang yang Islam tetapi masih misalnya mempercayai omongan para dukun. Bahkan ada muslim yang mereka mendatangi perdukunan, atau seorang muslim yang mereka masih percaya dengan yang namanya jimat-jimat, yang namanya keramat, yang namanya segala macam. Itu yang berhubungan dengan syirik, dengan takhayul, dengan khurafat masih sangat banyak. Itu ya. Di antara kualitas keimanan seseorang, kualitas keikhlasan dia di dalam menyatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga diantaranya banyak sekali seorang muslim yang mereka mengatakan bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah, tidak tahu konsekuensinya. Ya, tidak tahu bahwasanya ketika kita bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya apa? Bahwasanya kita harus yakin bahwa segala macam yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu yang merupakan hukum bagi kita. Ketika Rasulullah menyampaikan segala sesuatu, apa yang diperintah oleh Rasulullah itu adalah hukum bagi kita. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka itu juga menjadi hukum bagi kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata Allah, ikutilah Rasul. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah rahimakumullah, berapa banyak kaum muslimin mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, akan tetapi mereka tidak mau menerima hukum-hukum yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak, ya sangat banyak. Sehingga sekali lagi keikhlasannya masih dipertanyakan. Dia menyatakan, mengakui bahwa Nabi adalah Rasul. Rasul itu adalah seorang utusan yang percaya, yang membawakan syariat agama Allah. Akan tetapi ketika kita tidak mempercayai sebagian dari isi risalah beliau, itu sama saja kita belum maksimal.
ya, belum maksimal atau belum sempurna keikhlasan kita di dalam menyatakan bahwasanya anna Muhammadan ngabduhu wa rasuluh. Ya. Ya misalnya dalam banyak sekali perkara banyak orang mereka menolak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mereka menjalankan segala sesuatu terkait ibadah tidak berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keikhlasannya ketika dia berikrar syahadatain itu belum 100%, atau karena mungkin belum mengetahui, ya, belum mengetahui, atau terkadang ya mereka tidak mau mengetahui karena tertutup oleh hawa nafsunya, lebih mengedepankan akal pikirnya sehingga mengesampingkan ya dalil-dalil yang memang sudah jelas dari Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, di antara rukun yang kedua itu juga sama, ya, tentang mendirikan sholat. Ini sudah sering kami jelaskan bahwasanya bagaimana kedudukan kita ketika sholat adalah sangat bergantung daripada keikhlasan kita dalam beribadah, ya, karena ibadah itu semuanya harus memenuhi dua kriteria keikhlasan, ikhlas lillahi ta'ala dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita bisa ikhlas di dalam beribadah, di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam zakat maupun haji, maka yang paling penting untuk kita fahami adalah ilmunya, ya. Ketika kita memahami ilmunya, insya Allah kita bisa menjalankannya lebih ikhlas, ya, lebih ikhlas. Ketika misalnya kita menjalankan sholat tarawih, ya, tarawih kalau untuk tahun ini menurut berita di Masjidil Haram itu sholatnya 13 rakaat, ya, 10 rakaat. Akan tetapi di Masjidil Haram walaupun 10 rakaat bacaannya ya seperti itu, nggih, panjang-panjang, nggih. Kalau kita tidak memahami ilmunya, maka kita tidak akan bisa ikhlas. Apalagi kita orang Jawa, ya, orang Jawa, orang ngerti artine, gini betul. Iya, ya syukur panjenengan ngerti artine, bisa meresapi, ya. Ya, kadang walaupun tidak bisa meresapi, kalau tahu ilmunya bahwasanya mendengarkan bacaan Al-Quran itu berpahala, sama dengan panjenengan itu ketika mengikuti imam, berarti seluruh pahala ya imam, berarti jenengan ikut memperoleh pahalanya. Oke? Kalau benar imamnya, panjenengan ikut memperoleh pahala. Anggar imamnya salah, berdosa, panjenengan melu dosa mboten? Ora gembok. Ulane ngerkon dari imam. Itu memang resikonya seperti itu. Jadi ini ketika kita mengetahui ilmunya, maka insya Allah, ya, kita akan bisa mengikhlaskan itu, ya. Sekali lagi di Masjidil Haram, ya, untuk tahun ini ada 13 rakaat, 10 rakaat di awal, dan witirnya kalau nggak salah 2 rakaat salam dan sekali salam kalau nggak salah, tidak seperti kita 3 rakaat sekaligus. Nggak apa-apa, itu dua-duanya diperbolehkan dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka dilakukan seperti itu? Mungkin untuk lebih menyeragamkan, ya, agar lebih mudah. Akan lebih perkara bacaannya sama dengan waktu di Masjidil Haram tahun kemarin itu ada yang 10 rakaat, ada yang 20 rakaat. Bacaannya sama, ya. Panjangnya yang 10 dengan 20 itu mungkin hanya terpaut 15 menit atau 10 menit. Bacaannya sama.
ya, seluruh imam di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi bacanya tartil, bacanya jelas, pelan dan istiqomah. Ini yang penting. Jangan sampai ya karena kurangnya ilmu kita kepengine sholat itu buru-buru kayak kinjeng cewok, ya ada di tempat-tempat yang lain ya kita ngotot ngugemi Rasulullah tidak pernah lewat dari 11 rakaat. Itu saja yang diugemi, tidak melihat bagaimana caranya Rasulullah sholat malam 11 rakaat. Jangan kata Aisyah, jangan tanya panjangnya, kebaikannya, kualitas daripada sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang penting. Jangan hanya melihat yang penting 11 rakaat tapi suratane al-hakumut tekan kul huwallah ya 5 menit rampung nggih. kalau itu makanya kita menerima hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara utuh ya. Kita membutuhkan ilmu untuk bisa apa? Untuk bisa ikhlas di dalam beribadah. Segala macam yang kita kerjakan didasari ilmu, insyaallah. Kita membaca Al-Quran misalnya di rumah ya, dengan harapan karena kita mengetahui bahwasanya setiap huruf yang kita baca akan bernilai 1 pahala, maka kita termotivasi ya, termotivasi sehingga amat sayang kalau misalnya kita di bulan Ramadan ini khususnya sehari orang babar blas tidak membaca Quran ya, eman sangat disayangkan. Ini pentingnya kita mengilmui agama ini ya, mempunyai pemahaman sehingga kita punya motivasi untuk senantiasa berusaha meningkatkan standar Islam kita ya. Lalu kita juga meningkatkan standar keimanan kita. Insyaallah kita lanjut bagaimana kita nanti hari ini kita meningkatkan standar Islam kita, lalu standar keimanan kita bagaimana kita cara meningkatkannya. Ada sangat banyak aspek yang harus kita ketahui ya. Ketika kita mengetahuinya secara ilmu maka otomatis ya perlahan kita akan meningkatkan iman, kita akan meningkat itu. Ini semuanya tidak mungkin bisa kalau kita tidak mengilmuinya. Makanya Islam, iman dan ihsan itu adalah berkembang, senantiasa naik turun ya, naik turun. Ya, naik dengan amal soleh dan turun dengan kemaksiatan. Kalau kita kayak di bulan Ramadan ini, insya Allah Islam kita naik, iman kita naik, ihsan kita mungkin naik kalau kita sampai derajat itu. Tapi mungkin nanti bulan Syawal turun nggih, turun semending. Sing penting turunnya aja ngejeluk nggih. Ya turunnya tidak ngejeluk. Itu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.